Ya tapi ini kan jadi karya gitu kan, dan karya itu yang akan dikenang sebetulnya gitu. Iya. Sebenarnya mah Wida pengen kalau misalnya ketemu nih sama orang gitu teh, ada sesuatu yang Wida Ya gitu kasih kan, teh ya, buat oke. Iya, buat gitu. kenang-kenangan gitu. Makanya memang karya itu kan menjadi satu achievement ya untuk pribadi gitu ya, achievement, jadi capaian yang gimana gitu, terlepas itu orang suka atau tidak kan sebetulnya. Kemudian Neng, sebetulnya nih untuk teman-teman ya yang lain, kalau misalkan mau mengikuti jejak Neng gitu ya, ingin nulis novel itu tuh harus gimana dulu sih? Yang pertama niatin dulu. Lihat dulu, ya pasti lihat dulu ya. Kalau nggak lihat itu, oke. Nah, punya itu apa temanya, tema yang mau ditulisnya seperti apa gitu. Oh, Lebih ke kalau musik remaja. aliran mungkin ya? Iya. Iya. Tuh, sering Mm-mm. gitu. Terus? Ya konsisten, mau mencoba gitu, mulai menulis. Oh, gitu. Berarti konsisten itu maksudnya dalam konsisten gimana itu? Jadi kan namanya buat buku atau buat sebuah cerita itu kan pasti banyak kadang malas, kadang suka stuck gitu teh. Ya. Ceritanya mau gimana lagi gitu teh. Jadi kan gini ya, kalau kita nulis teh malasnya itu godaannya kan luar biasa, apalagi di umur muda itu kan masih senang main kan, masih gimana gitu. Nah, nyediain waktu untuk nulisnya tuh gimana nih, manajemen waktunya tuh? Jadi nyempetin waktu luang kalau misalnya lagi istirahat. Kalau Wida sih biasa nulis malam. Sebelum tidur berarti ya? Iya. Oh, luar biasa. Kalau misalnya nggak bisa tidur, kadang suka nulis. Kalau malam teh biasanya banyak muncul ide-ide. Iya. Oke. Kemudian kalau dari gaya bahasa itu gimana sih sebenarnya? Apakah bebas ataukah memang ada patokan-patokan tertentu gitu untuk bikin novel itu? Bebas sebenarnya kalau gaya bahasa tergantung itunya, bukunya itu. Kalau gitu. Misalnya kayak puisi, sajak itu kan pasti itunya berbeda juga bahasanya. Kalau novel ini berarti sebenarnya ini lebih ke bahasa sendiri ya? Bahasa sendiri. Oh, ini luar biasa, dan penerbitnya juga kategorinya cukup berani ya untuk menerbitkan novel-novel ini, karena memang indie, si jiwa indie itu kan biasanya kayak gitu sih. Luar biasa. Kemudian untuk pemasarannya gimana nih? Kalau untuk pemasarannya udah ada biasanya di Shopee, Shopee, Tokopedia, Bukalapak itu udah ada. Berarti di marketplace udah bisa dipesan di situ ya? Iya. Oke, itu berarti yang jualannya itu si penerbitnya ya? Iya, si penerbitnya. Berarti Neng hanya dapat royalti aja berarti di situ. Luar biasa. Jadi bisa dipesan di marketplace ya, di Tokopedia ataupun Shopee, Bukalapak juga mungkin ada ya. Mungkin juga di web penerbitnya juga pasti ada biasanya gitu. Jadi kalau yang tertarik ini untuk mengikuti perjalanannya si Nisa ini ya, Nisa ya, namanya ya. Nisa ini bagaimana dia berjuang dari kalangan ekonomi bawah gitu ya. Ini sangat luar biasa gitu. Saya belum baca sih sebetulnya, karena saya bukan tipe baca novel ya. Biasanya bukunya buku gitu semua kan. Gitu. Malah saya lebih suka dengan musik, tapi ini luar biasa gitu, karena saya nggak bisa nulis novel nih. Gitu. Jadi makanya gaya bahasanya tuh seperti apa kayak gitu tuh masih bingung gitu. Sebenarnya Wida juga nggak ada niatan buat itu, jadi buat ngisi kekosongan aja sebenarnya. Ya tapi ini kan jadi karya gitu kan, dan karya itu yang akan dikenang sebetulnya gitu. Ya sebenarnya mah Wida pengen kalau misalnya ketemu nih sama orang gitu teh, ada sesuatu yang Wida kasih teh buat kenang-kenangan gitu. Makanya memang karya itu kan menjadi satu achievement ya untuk pribadi gitu ya, achievement, jadi capaian yang gimana gitu, terlepas itu orang suka atau tidak kan sebetulnya. Tapi ketika produk itu keluar pasti ada yang suka gitu, dan ada juga yang tidak gitu. Saya tuh pegang prinsipnya orang label musik itu, sebetulnya karya itu tidak ada yang bagus atau jelek.
tapi yang disukai banyak orang dan tidak disukai banyak orang, itu aja sebetulnya. Makanya ketika bikin aja dulu ada produknya, nah nanti itu. Jadi jangan ditunda-tunda, misalkan takut itu ya, banyak menulis tuh, wah takut terpayu misalkan ya, atau wah gimana gitu ya Pak, amati atau apa, jangan gitu. Bikin aja, bikin terus publish gitu. Nanti kita ketahuan. Karena biasanya dalam setiap karya itu ada rezekinya masing-masing. Misalkan yang ini rezekinya sekian, ya itu berarti sekian. Di yang berikutnya misalkan ternyata rezekinya lebih besar misalkan, itu bisa jadi gitu. Makanya setiap karya itu ada rezekinya masing-masing. Gitu. Oke. Terus yang teman-teman yang lain ada bantu-bantu untuk dalam menulis ini? Teman ada. Itu bantunya gimana tuh? Kan waktu itu pertama tidak bisa nerbitin ini tuh ada teman kelas, si Ibnu namanya. Ya dia bantuin mulai dari ngeituinnya apa maksudnya tuh masukin ke template-nya, terus proses pengirimannya itu ke penerbitnya. Oke. Kalau dari idenya ada yang bantuin nggak? Misalkan ada yang idenya yang mentok, misalkan kan ada aja ya. Jadi yang mentok misalkan ada yang ngasih ide gitu. Enggak sih. Oh enggak ada. Berarti ini masih milih ide sendiri ya? Luar biasa gitu ya. Berarti masih encer. Idenya masih. Biasanya kalau udah mentok tuh kan, waduh ini harus cari ide lagi kan misalnya gitu. Jadi ini masih kategorinya sih original ya, misalnya pertama sih bisa. Tapi ini memang achievement yang sangat luar biasa gitu. Kemudian ini teman-teman udah tahu ya berarti ya? Udah. Pernah bedah buku gak sih? Belum pernah. Ada rencana ngadain nggak itu? Pengen. Tapi belum. Saya kira coba aja diadain ya, bedah buku gitu, bedah novel lah gitu. Tapi gak mesti wah sebetulnya, jadi bisa ya teman-teman aja kita gitu ya, tapi misalkan ya dipublish lah gitu, misalkan dari medsos ataupun media-media lokal tuh udah cukup lumayan sih sebetulnya gitu. Kosnya nggak terlalu besar gitu. Oke. Mungkin cukup sekian ya untuk obrolan kali ini. Jadi saran saya buat teman-teman yang tertarik atau senang nulis gitu, itu bisa tetap semangat gitu ya untuk terus dipublish selanjutnya gitu, sehingga itu menjadikan satu karya yang menjadi satu capaian yang luar biasa gitu untuk kalian. Mungkin ada pesan-pesan dari Neng Wida gimana? Buat teman-teman yang mungkin suka menulis, entah itu novel atau puisi, terus banget. Kalau misalnya stuck atau misalnya apalagi nih ceritanya, refresh dulu otaknya. Gimana sih Pak? Ya refreshing dulu ya. Refreshing, cari. Kalau bisa baca di Wattpad mungkin bisa yang lain. Baca buku yang lain. Nah kalau Neng dapat inspirasinya di situ juga, Wattpad kayak gitu. Baca. Oke. Kalau di situ banyak juga ya. Oke, luar biasa ya. Itu yang bisa disampaikan oleh kita ya di video kali ini. IG-nya mungkin bisa di-share ke teman-teman. Di @widayustika. @widayustika. Bisa juga kalau misalnya mau pesan ada di bio Wida. Di situ ada ya. Ada. Oke, jadi kalau mau pesan, ingin tahu bukunya, bagaimana ceritanya, kita pesan saja langsung ke IG-nya, silakan berkunjung. Oke, cukup sekian, sampai bertemu di video selanjutnya.